dong, biar semua orang bisa ngerasain Iya, gimana rasanya investasi kan. Kalau dulu-dulu kan kayak kalau invest mesti punya duit banyak dulu nih, dipikirnya gitu betul. kali. Sekarang kan bisa dari yang sekecil apapun tuh bisa nyobain buat investasi gitu. Betul. Ya memang Sangat kehadiran sore, platform, Erin. ya, platform aplikasi kayak di Money sangat membantu ya, masyarakat Mm-mm. khususnya ya, mengapa namanya, menghapus Mm-mm. mitos lah bahwa investasi itu harus kaya dulu, duit dinginnya banyak dulu, Betul, padahal betul, kan nggak betul. begitu ya. Mm-mm. Sekarang lewat aplikasi. Betul. Sekarang kan juga trennya kan emang kalau investasi tuh targetnya mungkin emerging affluent ya Mas ya, bukan yang cuman affluent aja nih gitu. Jadi kayak kita-kita yang masih muda, yang misalnya first jobber juga pengen nyobain gimana caranya investasi, ya bisa nih kita kasih platformnya supaya apa namanya caranya juga supaya bisa investasi dengan berapapun uang yang kita punya gitu. Jadi nggak perlu takut kalau investasi harus nunggu duit banyak dulu gitu. Wah, Benar, suara benar. Mas Ridonya kurang clear nih katanya. Tapi tapi clear nggak di Mbak Ocinya? Di aku clear sih, tapi mungkin di teman-teman di sobat Bima ini mungkin kedengarannya kurang ya. Hmm, Digedein atau kali Mas mungkin volumenya. Nggak ya? jaringan jaringan di sana, di user bisa jadi juga. Oh iya ya, bisa bisa bisa. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja kali ya Mas ya. Ini udah ya Boleh, lumayan sih. Boleh lah ya yang gabung. boleh, boleh. Biar Sambil karena jalan. untuk mempersingkat waktu juga kan waktunya kita nggak banyak nih. Pertama-tama aku pengen kenalin dulu buat teman-teman atau sobat-sobat di mana di sini. Di sini ada Mas Rido Gusti Hendarto, sorry kalau salah ya Mas Rido Gusti Hendarto dari BNP Paribas yang sore ini akan menjelaskan tentang market update untuk selama selama bulan Ramadan dan menjelang mudik nanti. Sebenarnya tuh kita harus nabung seperti apa dan kira-kira investasi seperti apa sih yang cocok untuk kita gitu ya, untuk sobat-sobat di mana di sini gitu. Mungkin bisa halo-halo dulu Mas ke Siap. teman-temannya. Halo, selamat sore Mbak Iya, Oci oke. sekalian ya. Sambil ngabuburit nih kita dengerin Iya, betul betul. ngobrol-ngobrol kita berdua. Mudah-mudahan menambah pengetahuan ya, dan Iya, apa namanya, amin. mendapatkan manfaat juga ya Mbak ya dari sharing kita pada sore ini. Iya betul, amin insya Allah ya Mas. Kalau gitu, aku mungkin mulai dulu kali ya dari kayak market update sedikit aja yang nantinya ini akan lebih lanjut dijelaskan oleh Mas Rido sebagai expertnya nih di sini sore ini, gitu. Oke, aku mau jelasin sedikit. Jadi kalau minggu yang full data dan sentimen ini ya, Indonesia sekarang tuh lagi surplus neraca dagang yang sangat bagus sih, tertolong dari ekspor komoditas. Lalu di Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga acuannya di rekor terendah yaitu 3,5%. Dengan revisi turun pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ancaman geopolitik yang masih terjadi di Rusia dan juga di Ukraina yang udah hampir 2 bulan nih berlangsung. Indonesia berada di posisi yang bagus saat ini walaupun masih ada ancaman yang mengancam juga nih untuk dunia perinvestasian nih. Nah, menurut Mas Rido sendiri sebagai ekspert dari BNP Paribas, apakah IHSG bisa melangkah mantap ke 7.300 dan mungkin bisa lebih dari itu gitu, Mas? Oke, baik. Eh, Memang sentimen utamanya ya pada saat ini ya secara global itu memang, pertama adalah perang di Rusia Ukraina ini. Perang Rusia dan Ukraina ini pasti berdampak banyak terhadap perekonomian ya, termasuk perekonomian global gitu. Nah, masalahnya adalah Rusia itu kan salah satu top produser minyak nih, terbesar, salah satu top 3 ya, yaitu 11% ya, di bawahnya Saudi. Nah, jadi memang mereka penting sekali ya untuk apa namanya, Eropa pada khususnya, karena kan jaringan pipa sangat mudah sekali ya, di sana tinggal gas juga sama, jadi sangat mudah untuk bisa mengambil minyak dari Rusia untuk negara-negara Eropa. Nah, saat ini yang terjadi adalah saat perang maka pasti pasokannya akan berkurang dong ya kan ya, pasokan minyak, gas, dan kemudian juga makanan ya kan, karena mereka Ukraina juga salah satu eksportir gandum terbesar di dunia juga ya kan, makanya kan isunya wah harga
mie instan bisa naik nih karena gandumnya naik yang seperti itu ya kemarin kita sering dengar. Mm-mm. Nah ini juga Mm-mm. jadi problematika juga nih nggak hanya energi tapi juga komoditi price yang lainnya seperti pangan juga. Nah Mm-mm. eh, artinya ketika terjadi gangguan pasokan pasti inflasi juga otomatis juga terpengaruh ya karena pasti menyesuaikan harganya. Nah inilah yang kita takutkan Mm-mm. bersama-sama karena kalau misalnya inflasinya tinggi pasti kan tentu menghantam daya beli masyarakat ya. Yang tadinya dia bisa beli selain barang kebutuhan sekarang jadi fokusnya ke kebutuhan. Mm-mm. Pasti kan tentu itu jadi memperlambat ekonomi ya kan khususnya ekonomi Indonesia Betul, juga betul. yang kita khawatirkan. Nah Mm-mm. namun di sisi lain kita melihat bahwa ternyata ada dampak positifnya ya perang Rusia terhadap Indonesia. Apa dampak positifnya? Kita negara Indonesia kan eksportir batu bara, CPO, dan barang-barang komoditas lainnya. Nah, karena Rusia itu sedang terkena dampak daripada perang, artinya kan Mm-mm. mereka negara-negara importir ini cari alternatif lain. Salah satunya pasti Indonesia kan ya. Demand ke Indonesia akhirnya Mm-mm. ikut tinggi. Dan kita tahu harga komoditas saat ini sedang tinggi sekali ya kan. Bahkan CPO, nikel, apalagi batu bara itu kan all time high. Walaupun saat ini harganya sudah mulai mereda, sudah mulai slow down, tapi tetap masih jauh di atas rata-ratanya kan. Nah inilah yang faktor menyebabkan market nih terutama market Indonesia lagi bagus-bagusnya gitu karena pada tertarik ya Mm. investasi Indonesia memanfaatkan momentum yang sedang ada. Nah berdasarkan data tuh MSCI World ya bursa saham dunia itu di Maret kemarin kuartal pertama year to date aja minusnya 5%. Sementara Indonesia justru malah plus 7,4% di kuartal pertama Oh, wow, year to date oke. ya. Nah, kemudian per kemarin makin menguat di 9,8% nih. Sekarang levelnya di 7.200-an. Nah, berarti ini kan mengindikasikan dampak perang perang Ukraina itu limited ya kepada Indonesia, bahkan malah kita mengambil keuntungan dari itu. Nah, kemudian Mm-mm. proyeksi kami sendiri untuk apakah bisa beyond of tadi 7.300, memang prediksi kami base-nya proyeksi base-nya kita tuh memang ada di 7.500 ya dengan Oh, oke. asumsi laba emiten saham rata-rata apa namanya mencatatkan profit sebesar 20% ya. Yang pastinya sih kita percaya bahwa sentimen positif di Indonesia saat ini sedang bagus seperti Omicron ternyata tidak berdampak signifikan ya terhadap kita, alhamdulillah. Dan Mm. ekonomi itu masih apa namanya melanjutkan momentum perbaikan. Kemudian recovery juga kita cukup baik ya. Kita bisa lihat sekarang aktivitas kembali normal ya, mau sudah Mm-mm. penuh. Kemudian pasar juga Oh, banget. rame, ini udah mulai, ini kayaknya tiap sore, waduh luar biasa ya, kayaknya pada ke mall semua pada buka puasa bareng dan sebagainya. Nah, ini Iya, kan positif betul-betul. ya. Nah, kemudian Mm-mm. kita juga tadi menikmati harga komoditas yang tinggi, lalu kita prediksi juga pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin masih di kisaran 5 dan sampai 5,5%, walaupun memang BI juga menurunkan sedikit ya, tapi kita optimis Indonesia masih bisa mencatatkan di kisaran 5% pertumbuhan PDB-nya. Seperti itu Mbak Oci. Oke, oke, oke. Nah, terus nih ada ini lanjutan nih Mas nih. Kayak di sisi aset investasi surat utang atau pasar obligasi, Indonesia seperti halnya negara-negara lain mengalami tekanan jual. Sehingga imbas hasil surat utang negara 10 tahun negara Indonesia ini sempat menyentuh level 7%. Nah, level psikologis juga yang terakhir kita lihat di Mei 2020 itu ada di awal pandemi. Nah, gimana nih kalau pandangan dari BNP Paribas sendiri tentang potensi di pasar obligasi Indonesia saat ini tuh gimana, Mas? Betul. Memang tekanan di pasar obligasi Indonesia ini sudah terjadi cukup lama ya semenjak bahkan sebelum COVID itu semenjak eranya siapa trade wars pun sebenarnya kita udah mengalami tekanan yang cukup banyak dari outflow-nya ya. Outflow-nya asing itu cukup Mm-mm. banyak saat itu. Bahkan sampai sekarang pun Mm-mm. outflow-nya asing juga sudah masih cukup banyak ya. Tercatat itu di apa namanya di bulan Maret saja outflow-nya 48 triliun ya. Secara year to date-nya itu dari akhir Desember 2021 sampai ke bulan Maret di akhir kuartal 1 itu total sudah 848 triliun. Jadi bisa dibayangkan cukup banyak outflow yang keluar Mm. dari asing ya. Dan itu pasti juga mempengaruhi yield dari imbal hasil atau obligasi surat berharga kita. Kita kan makanya acuannya yang 10 tahun ya. 10 tahun aja Mm-mm. sekarang sudah makin banyak seperti yang Mbak sampaikan tadi ya
Yieldnya terus naik, Mm-mm. artinya harganya itu semakin turun. Nah, ini Mm-mm. memang kita nggak bisa, apa namanya, kita memang tidak bisa hindari, memang saat ini market sedang, apa namanya, menghadapi sentimen negatif dari perang Ukraina tadi. Lalu yang kedua juga The Fed nih, The Fed kelihatannya makin agresif. The Fed itu kan bank sentral di Amerika, di mana kita tahu Amerika itu bisa dibilang negara ekonomi terbesar di dunia ya, dan obligasinya tuh kita apa namanya kita anggap sebagai safe haven gitu loh, karena nggak mungkin bangkrut istilahnya seperti itu ya, karena mereka bisa cetak Mm-mm. uang dan sebagainya untuk membayar utangnya. Nah, obligasi di Amerika pun juga sedang tinggi tingginya gitu, artinya ketika obligasinya yieldnya sedang tinggi yang acuan 10 tahun, berarti kan harganya semakin turun ya. Ketika gap antara yield Mm-mm. Indonesia dan Amerika semakin tipis, ya pasti investor beralih ke Amerika karena dianggap mereka sebagai safe haven. Nah, itulah yang terjadi saat Mm-mm. ini. Namun apa namanya, proyeksi kita memang untuk di yield obligasi kita yang 10 tahun, kita memproyeksikan di base case-nya itu di 6,7 sampai 6,8%. Jadi memang turunnya agak cukup lumayan jauh ya. Tadinya kan kita dikasih di bawah itu, namun memang kondisi Mm-mm. volatilitas yang tinggi saat ini ya, itulah yang menyebabkan kita juga sedikit menurunkan proyeksi kita. Seperti itu, Mbak. Oke, oke, oke. Itu dicatat teman-teman semuanya, sobat-sobat Bimani gitu. Nah, Mas, sebenarnya gini, ini kan tadi udah tentang seputar market update ya gitu ya. Tapi kelihatannya nih di sini sebenarnya teman-teman dari sobat-sobat Bimani ini tuh tertarik banget sama sebenarnya apa sih yang harus disiapin, apa maksudnya kayak selama bulan Ramadan ini, terus menjelang Lebaran, terus tadi kayak sebenarnya investasi tuh pada saat musim-musim mudik tuh bagus atau enggak gitu ya. Nah, kayak mungkin di sini nih kayak mungkin sekarang emang sih dinamikanya pasar menjelang Lebaran ini kan banyak sekali ya, tapi aku mau ngingetin juga sih sebenarnya sedikit untuk sobat Bimani, jangan sampai lupa nih kalau kita harus juga mempersiapkan dana-dana uh, untuk kita nanti menjelang Lebaran ya, dan juga setelah Lebaran juga sematang mungkin ya gitu ya sobat Bimani. Nah, karena di sini ada Mas Rido juga, mungkin Mas Rido bisa sedikit ngejelasin nggak sih Mas sebenarnya apa sih yang harus kita siapin untuk mudik dan juga untuk Lebaran dan hubungannya nanti dengan investasi itu baiknya seperti apa gitu Mas? Coba dijelasin Mas. Oke, kita aja mungkin teman-teman juga banyak yang dapat THR ya, terutama rekan-rekan Oh, pekerja misalnya. Nah, nama ya THR alhamdulillah. itu namanya tunjangan hari raya. Dari namanya aja udah Mm-mm. mensugestikan kita untuk merayakan hari raya gitu kan, makanya kita Oh dikasih iya, dia nggak sih? Pasti kan akhirnya juga benar-benar. semua juga termindset, ayo kita keluarkan seperti itu ya. Mm-mm. Padahal Hamburkan ya, foya-foya. itu kita hamburkan gitu kan, kita habiskan misalnya kan seperti itu. Padahal kan dari balik itu, padahal kita juga masih terima gaji bulanan juga kan. Sebenarnya THR itu kan seperti Betul. tambahan pendapatan aja gitu yang bisa kita manfaatkan mungkin untuk Mm-mm. pos-pos yang lainnya. Nah, biasanya sih THR secara budayanya kita kan kita pakai buat pertama mudik ya kan ya. Kedua buat kita beli baju, Mm-mm. bagi-bagi apa namanya ya apa namanya uang kecil ya buat saudara, ponakan dan sebagainya. Lalu juga kita pakai apalagi biasanya Mbak Oci pakai apa tuh Mbak? Selain mudik ngasih beli-beli Waduh. belanja buat Oke. beli handphone Eh, baru. Gadget. Ya, coy, enggak lah. Kalau aku biasanya mungkin kalau THR kemarin ini sempat agak diomongin juga sih di As Bimani juga ada kalau mungkin sobat Bimani udah pernah intip-intip sebelumnya itu kalau dari aku pribadi biasanya kayak zakat kayak maksudnya zakat Oh itu iya. kan juga kayak sebagai yang muslim ya gitu kewajiban-kewajiban untuk kayak bayar zakat apa sih zakat penghasilan, zakat fitrah Fitrah. juga, terus ya pakaian hari raya, of course, terus misalnya apa ya, makanan-makanan buat lebaran gitu. Terus kalau aku intip-intip kayak biasa teman-temanku yang udah berkeluarga itu biasanya kayak infal ART kalau ART-nya Oh pulang iya. itu biasanya Nah, juga gitu. bisa tuh dari situ ya tambahan gitu Betul. juga. Terus kayak pas mudik mungkin kalau aku biasanya nyisain ini juga sih kayak misalnya aduh iya oleh-oleh dari Jakarta bawa ke kampung Hmm. apaan ya gitu. Terus nanti pas Ya. balik dari kampung balik ke Jakarta ngasih teman-teman apa gitu-gitu kan kadang harus disiapin juga. Nah, itu gimana tuh Mas kalau dari Mas Rido? Jadi banyak Tuh, aku nih itu yang aja ngomong. kayaknya mesti jadi banyak ya kan. Mungkin kalau di Mm-mm.
udah ada 10 daftar gitu kan, sampai Iya bingung mau banyak yang mana. banget tuh daftarnya, buset. Oh, Iya. oke. Jadi sebenarnya kita bisa pakai simulasi yang biasa kita dengar ya, bahkan ini OJK yang rilis. Mm-mm. Pertama adalah 40% untuk kebutuhan ya kan. Mm-mm. 30% untuk hutang kalau misalnya teman-teman punya apa namanya Benar. ya cicilan KPR, ya cicilan kendaraan misalnya itu didahulukan dulu. Kemudian yang ke 20% itu baru nih bisa kita buat investasikan dan 10% untuk ke apa namanya dana sosial. Nah, sebenarnya kebutuhan itu kan pasti at first priority ya. Kita kan nggak mau kita seneng-seneng dulu and at the end buat kebutuhan itu malah justru udah habis. Untuk bayar hutang udah habis. Nah, itu Mm. kan yang salah ya. Harus kita balik mindset kita Iya, kayak iya, tadi yang benar-benar. infak kata Mbak Oci. Itu kan bisa kita jadikan top 5 atau top 3 nih pengeluaran yang besar untuk di bulan sorry untuk di lebaran nanti gitu misalnya. Nah, itu kan bisa kita jadikan Mm-mm. top priority Mm-mm. dan kita juga sebenarnya bisa menghindari hal-hal yang akhirnya menjadi konsumtif ya. Konsumtif dalam artian gini, misalnya kita pengen sesuatu ya, kayak baju ya. Padahal kita baju kan ya sekarang gara-gara e-commerce merajalela, imanya diskon itu kan nggak nunggu lebaran ya. Sebelum-sebelumnya tuh udah banyak Benar-benar. diskon. Saya yakin kok Benar lah. Mbak Oci dan teman-teman di sini tuh baju tuh udah stoknya udah banyak karena Gue dampak-dampak apa merasa sih tersinggung. ya 11 11 Iya, 12 iya. 12 jadi aja gitu. Iya kan? Ya jadi Benar-benar benar. buat lebaran ini Mm-mm. buat apa lagi kita beli ya kan? Toh kemarin juga kita banyak stok yang masih bisa seperti itu. Mm. Itu kan juga baju kayak kita tahu lah di lebaran ini pasti harga juga cukup-cukup naiknya cukup lumayan gitu. Terus sepatu dan lain sebagainya pasti gitu. Karena Betul memang betul. Iya. lebaran itu kan dari dulu dari zaman kita kecil ya kita dengar semua nggak tahu ya Mbak Oci dengerin nggak ya lagu Trio Kwek Kwek yang beli baju alhamdulillah baju baru alhamdulillah lebaran Iya zaman dulu dong. pasti Iya ya dong, tentunya. dari kita Iya. masih sedikit gapnya masih sedikit dekat ya jadi kita Mm-mm, udah betul. memang dari kecil udah menjadi kebiasaan dan tradisi ya apa tuh baru yang mana sebenarnya nggak masalah Mm. ya tapi yang penting gini kita nggak bukan menyisakan THR tapi kita mengalokasikan tuh dua terms yang berbeda ya kan Mbak itu kunci supaya THR kita tuh awet ya maksudnya awet artinya nggak Iya, habis betul. untuk mudik benar. Nah, mudik memang itu salah satu juga pengeluaran terbesar ya. Dalam mudik ya tadi ya kita pengen beli oleh-oleh, kita pengen beli makanan buat saudara di kampung dan sebagainya. Memang itu pasti nggak apa namanya nggak bisa kita hindari kadang-kadang ya. Namun juga kan Mm-mm. kita bisa memilih memang makanan ya ibu-ibu tuh paling pinter ya biasanya tahu pasar tuh mana yang paling ngasih murah gitu kan. Oh, Kita beli di benar. situ. Oh, beda 200 perak aja berantem-berantem Iya tuh. benar. Jadi, nah Iya, seperti itu. betul. Jadi artinya teman-teman bisa melakukan segala tips dan trik untuk bisa menahan godaan konsumtif yang cukup besar. Nah, Mm. apa namanya? Memang pada akhirnya dengan alokasi tersebut kan kita jadi tahu ya, jadi punya bayangan biar biar tiket kereta bisa sekian, bayar untuk makanan sekian kita udah punya alokasi karena tadi memang kebutuhan ya. Kemudian baru kita akan dapat misalnya berapa. Nah, itu yang bisa kita punya bayangan simulasi berapa yang bisa kita investasikan. Ingat yang tadi ya, kita harus bisa alokasikan tadi, ya kan, bisa alokasikan. Mm-mm. Dengan cara kita harus memang disiplin ya, bisa menahan konsumtif itu memang godaan luar biasa sih, Mbak. Ya kan? Mhm. Jadi kalau misalnya aku ulangin lagi sedikit ya Mas ya, saya agak sedikit di recap. Berarti kalau misalnya kita begitu dapat THR, itu kan biasanya ada yang duluan atau mungkin ada yang berbarengan dengan Betul. Nah, gaji gitu ya. Nah, ini tuh baiknya sebenarnya apakah kita udah tahu dulu kayak apa yang mau dikeluarin atau lebih yang kayak tadi misalnya dia 10% yang penting utang dulu karena itu kan penting ya kayak kita harus bayar utang-utang kita kewajiban-kewajiban kita terus habis itu sisain kayak tadi 20% untuk investasi dan lain-lain baru nanti pengeluaran yang konsumtif lainnya ini yang untuk kita foya-foyakan ini atau itu benar begitu tadi tuh ya Mas ya boleh diulang lagi nggak Mas supaya lebih iya, jelas nih teman-teman di sini nih. betul, betul. Memang balik lagi ke rumus itu kan sebenarnya nggak mengikat. Artinya memang pendapatan Mm-mm. teman-teman beda, kemudian kebutuhan teman-teman beda. Pastinya memang nggak mengikat ya. Tentu bisa disesuaikan. Tapi yang penting tadi adalah alokasi yang benar-benar kita harus disiplin. Jangan sampai ketika THR selesai, waduh, nunggu sampai gajian tanggal berapa? 25 bulan Mei atau tanggal 1 bulan Mei, waduh kita makan akhirnya makan bayam terus misalnya udah habis tuh duitnya buat mudik dan sebagainya. Itu juga kan
salah satu biasanya menjadi PR nih bagi kita semua ya kan. Nah, tentunya dengan alokasi yang tepat, disiplin, dan juga intinya lagi nih, kita tuh melakukan investasi apa. Nah, ini yang paling harus why factor-nya ya. Kita kalau melakukan sesuatu kan pasti biasanya dua nih. Kenapa dan reward-nya apa? Itu udah pasti selalu ada di pikiran kita Betul. ya, bahkan di bawah sadar kita. Nah, seperti itu. Jadi why-nya itu kuatin. Kenapa? Ya karena saya pengen tabungan apa investasi ini hasilnya bisa buat nanti saya umroh 5 tahun atau 3 tahun lagi, atau investasi ini mau saya pakai buat anak saya sekolah nanti, atau buat pensiun nanti. Jadi itu yang perlu kita tanam sehingga kita kuat untuk menahan godaan. Ibaratnya kita puasa aja kuat ya, nahan nggak akan sampai apa namanya terbitnya apa sorry terbenamnya matahari lagi gitu kan. Nah ini kan Iya, uang iya, ini nggak betul. membuat kita mati kelaparan gitu kan ya istilahnya seperti itu. Benar, benar, benar. Oke, berarti kalau misalnya kayak gini nih Mas, pertanyaannya, gimana sih sebenarnya cara mencegah kantong kering abis lebaran? Ini ada pertanyaan dari sobat-sobat Biman ya. Gimana mencegah kantong kering abis lebaran? Apa iya dengan investasi itu bisa mencegah kantong kering abis lebaran? Nah, Yes. ini nih sebenarnya mindset yang benar atau enggak sih Mas gitu? Karena kan takutnya gini, kayak orang tuh investasi itu pengennya cepet baliknya gitu kan. Sementara yang dinamakan investasi itu kan sebenarnya ya aku nggak tahu sih ini benar apa salah ya. Mungkin Mas Rido bisa membenarkan, bisa memperbaiki nih statement ini. Sebenarnya investasi itu kan baiknya untuk jangka panjang. Tapi apakah dengan pertanyaan yang seperti ini, itu tuh jawabannya kayak gimana tuh Mas? Maksudnya bisa nggak kira-kira dengan investasi ini mencegah kantong kering abis lebaran? Which ini kayaknya terdengar Iya. lebih short term nih gitu kan. Iya, benar-benar. Benar. Jadi intinya begini, investasi itu mencegah kantong kering itu bukan kaitannya, wah nanti kita akan dapat return yang lebih besar misalnya dari yang kita pendapatkan. Itu kan itu sesuatu yang nggak pasti ya. Kita kan juga belum tahu apakah kita untung atau kita rugi nanti habis lebaran kan gitu. Nah, di sini investasi mencegah kantong kering itu Mm-mm. istilahnya kita tuh tetap mengalokasikan dana kita yang kita dapat dari THR itu ke instrumen yang terpercaya dan aman seperti itu ya. Salah satu kayak reksadana. Itu kan dengan kita investasi memasukkan ke reksadana itu sudah melatih kita untuk mendisiplinkan diri ya. Saya juga mempraktekkan ya kalau di awal kalau misalnya saya gajian gitu ya, saya biasanya udah tahu pos-pos pengeluaran saya apa aja, lalu kemudian saya alokasikan juga langsung ke reksadana. Karena apa? Kalau itu nggak segera saya masuk ke reksadana, itu tiba-tiba loh kayaknya masih ada ya kemarin kemana ya? Ya kan kita kan kadang Mm-mm. reksadana masukin ke e-wallet, kita beli ini beli itu, waduh tiba-tiba Betul, duitnya betul. udah berkurang aja. Nah itu Benar, kan benar, benar. problem ya kan. Nah ini dia membiasakan seperti itu dari awal sudah kebutuhan saya berapa, lalu saya langsung lakukan. Dan kalau masih nggak sih kayak hijau gitu, walaupun kadang itu kan seneng ya, kayak motivasi motivasi. Mm-mm, mm-mm. Oh, ini Mas Rido, sorry, Mas Rido ini kayaknya internetnya agak koneksinya agak kurang bagus ya? Apa aku yang kurang bagus ya? Halo, halo, sebentar, sebentar. Wah, ini iya nih. Sebentar ya, coba kita invite lagi ya teman-teman Mas Ridonya. Yes, lalu Nah, kayaknya akhirnya nggak tahu kembali. terpental lagi ya. Saya juga nggak tahu kapan terpental tiba-tiba. Oke, saya Iya, tadi sempat lanjutkan ya. loading lama, Mas. Oke, lanjut, Mas. Gimana? Benar. Jadi tadi ya saya lanjutkan. Jadi kalau kita alokasikan kan dengan menabung reksadana secara rutin itu sebenarnya sudah membantu kita untuk disiplin ya. Kalau tabungan kan sewaktu-waktu kita bisa ambil pertama. Yang kedua, Mm-mm. kalau kita tabungan kerasa nggak sih kita kayaknya bayar adminnya terus gitu kan? Kayaknya Mm-mm. dapat tuh kayaknya nggak nambah seberapa tapi apa bayar adminnya juga malah lumayan gitu kan. Nah ini kan Bener-bener. situasinya kembali ketika kita investasi di reksadana kita nggak ada bayar admin ya kan, kita ada potensi Ya. mendapatkan hasil seperti itu. Nah, di sini reksadana bisa menjadi instrumen untuk pelindung inflasi ya. Artinya apa? Kita kan menghadapi inflasi yang biasa tiap tahun terjadi ya. Tahun bulan Maret aja
kemarin Indonesia 2,67% ya kan, dan sekarang kemungkinan akan meningkat, meningkat, meningkat. Artinya kalau kita nabung, uang kita kan nilainya semakin berkurang ya. Ibaratnya dari dulu kita bisa beli mie ayam harganya 5.000 gitu kan semangkok, sekarang udah nggak dapet, naiknya udah 2 kali lipat, bahkan ada yang 3 kali Iya, lipat iya. gitu kan. Nah, ini jadi apa namanya, tujuan dari kenapa kita investasi, karena kita ingin melindungi dari inflasi, bahkan kita ingin mengalahkan inflasi seperti itu. Jadi rekan-rekan di Money, teman-teman di Money, kenapa kita harus investasi tadi ya, kita melindungi kekayaan kita pada intinya untuk meraih tujuan financial freedom nanti di ketika kita usia pensiun misalnya, dan lain Mm-mm. sebagainya. Mm-mm. Mhm. Ya, 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 setuju, setuju. Nah, tadi juga ada pertanyaan sedikit, ini singkat aja sih Mas, mungkin jawabannya. Sebenarnya kalau misalnya musim mudik ini, itu bagus nggak sih? Maksudnya timingnya tepat nggak? Atau sebenarnya ya investasi kapan aja timingnya selalu tepat? Atau gimana? Bisa Iya. dikasih gambaran sedikit aja nggak Mas? Baik, balik lagi ke tadi ya, kita disiplin artinya kita rutin. Rutin artinya tiap bulan kita Mm-mm. bisa menyisihkan buat nabung, kenapa enggak juga untuk investasi ya kan ya. Tadi balik lagi ke alokasi yang tepat. Kalau memang dirasa kebutuhan dengan bulan apa namanya hari raya Lebaran itu cukup tinggi, ya kita bisa atur ya, sesuaikan porsi, yang intinya jangan sampai uang THR kita tuh habis demi untuk mudik aja. Padahal THR tadi balik lagi tambahan dari penghasilan yang kita dapat setiap bulannya sebenarnya. Artinya pendapatan bulanan aja masih bisa kita atur kok buat kita nabung bahkan investasi. Kenapa saat THR kok bisa dihabiskan? Berarti itu kan ada yang salah dari perencanaan keuangan kita seperti itu. Jadi Iya, iya, balik iya, lagi benar. teman-teman harus mendisiplinkan diri ya untuk kembali why dan rewardnya apa. Itu teman-teman harus tanamkan ya Mm-mm. supaya kita disiplin. Mm-mm. Betul. Oke, jadi kuncinya adalah sebenarnya dari awal harus udah mulai disisihkan dan sebenarnya lebih tahu sebenarnya tujuannya kita mau investasi itu apa sih gitu. Jangan cuman yang kayak singkat-singkat gue mau habis ini habis lebaran pokoknya mau Coba. tetap ada duit ya. Iya Betul. benar, iya ada duit tapi maksudnya kita harus lebih tahu lah ya jangka panjang tuh sebenarnya Hmm. kita tuh investasi buat apa sih gitu. Benar-benar. Itu tadi why-nya itu benar sih gitu. Nah, Iya. ini sedikit aja nih, aku mau nambahin. Jadi tadi ada sempat ada pertanyaan dari Sobat Gimani, sebenarnya sorry tadi pertanyaannya, bisa nggak salam tempel reksadana bisa nggak ngasih Waduh. salam tempel reksadana via Bimani buat orang di kampung? Ini aku yang jawab kalau gitu ya. Betul. Silakan. Itu jawabannya bisa dengan cara memberikan kode referral untuk saudara-saudara kalian di kampung, mau di kampung, mau di kota atau dimanapun sebenarnya ini kalian bisa kasih salam tempel itu dan kalian bisa dapat kreditnya sampai 30.000. Jadi ya lumayan lah ya. Kayak ngasihnya nggak cuma duit yang bisa habis hari itu juga, tapi bisa kasih investasi jangka panjang tuh reksadana. Iya. Keren kan? Gitu. Mm-mm. Nah, mungkin ini karena kita juga ada keterbatasan waktu. Uh, aku mau sedikit mengingatkan aja untuk menutup ini. Aku mau ngingetin aja kayak satu hal yang mungkin ini sering banget terabaikan pada saat musim-musim Lebaran. Yaitu tadi balik lagi ke investasi. Mungkin ya cara salah satunya itu bisa kita pada saat kita dapat THR atau kita dapat bonus mungkin atau kita dapat gaji juga gitu kan itu bersamaan ya itu berasa kaya banget tuh kan kita tapi itu kita tetap nggak boleh lupa kalau kita harus tetap menabung dan juga sebisa mungkin kita investasikan uangnya itu gitu. Tadi juga udah dikasih tahu sama Mas Rido kira-kira persentasenya itu seperti apa. Basically persentage itu nggak ada yang exact ya Mas ya. Itu sebenarnya Betul. balik lagi ke Sobat Bimani sendiri, seberapa balik lagi juga kebutuhannya, kewajiban yang harus dibayarkan itu juga harus diperhitungkan semuanya. Nah, jadi kalau bisa nih di Lebaran kali ini jangan semua uangnya dihabisin begitu Iya. aja, nanti malah Betul. nyesel habis Sayang. Lebaran lah, kok duit Hmm. gue habis kemana gitu kan ya. Nah, mungkin terakhir banget nih Mas, terakhir banget sebelum kita menutup ini, sebenarnya tips investasi saat festive season di Lebaran ini kira-kira seperti apa? Boleh Mas, ini terakhir nih sebelum kita Iya. menutup ini gitu. Betul. Tips saat di festive nanti memang kita harus pertama atur atau mapping ya pos pengeluaran kita dengan bijak ya. Mapping pos yaitu mudik berapa, pokoknya kebutuhan dulu yang menjadi top priority kita, kemudian tadi ya hutang-hutang kita yang mungkin harus dilunasi. Baru setelah itu kita bisa mengalokasikan berapa banyak untuk dana sosial, berapa banyak untuk kita belanja, kemudian berapa banyak untuk
investasi seperti itu. Jadi ingat lagi kembali bahwa pos pengeluaran tadi harus secara bijak diatur sehingga menghindari kita dari kantong bolong ya setelah Lebaran seperti itu Mm, teman-teman mm, kembali. mm. Mm-mm. Tadi sedikit diulangin lagi, berarti kalau untuk investasi disarankan ini based on OJK ya Mas ya, ini bukan asal Ya, ngomong ya Mas ya. betul. Disarankan untuk dari OJK itu 20%, terus untuk dana sosial itu 10%, tadi 30% apa ya Mas? Aku lupa lagi. 30% itu Kayak, untuk apa namanya pembayaran hutang-hutang yang kita punya, cicilan rumah, nah, 40% betul. kebutuhan pribadi ya kan, kayak makan dan Mm, sebagainya. Lalu betul. 20%-nya itu untuk apa namanya investasi, tabungan, dana darurat. Mm, Lalu 10%-nya baru tadi dana sosial seperti itu. mm, mm. Oke, kalau gitu.